Innal hamdalillahi nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Berdiri saya di sini untuk menyampaikan sedikit khutbah yang berjudul Zolim. Zolim dalam bahasa Arab zol, lam, mim yang bermaksud gelap. Tidak di dalam Al-Quran menggunakan kata zulm, selain itu digunakan kata baghi yang artinya juga sama dengan zolim, yaitu melanggar hak orang lain. Namun pengertian zolim lebih luas maknanya ketimbang bahu, tergantung kalimat yang disadarkannya. Kezaliman itu memiliki berbagai bentuk, diantaranya adalah syirik. Kalimat zalim bisa digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bekis, tidak berkemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, tidak keadilan, dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat keji dan hina dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia yang seharusnya harusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan. Ancaman bagi orang zalim dan tidak zalim. Menurut syariah Islam, orang yang tidak berbuat zalim saja terkena siksaannya. Keyakinan ini berdasarkan dalam salah satu ayat Allah berfirman, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. An-Anfal ayat 8. Ayat tersebut memberi peringatan untuk berhati-hati akan azab yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, tetapi menimpa secara umum, baik yang zalim maupun yang tidak zalim. Karena itu secara dan mempunyai dan syar'i wajib hukumnya bagi orang yang melihat kezaliman, kemungkaran, dan mempunyai kesanggupan untuk menghilangkan kemungkaran itu. Kezaliman itu dibagi menjadi dua kategori: menzalimi diri sendiri, dosa dan maksiat, dan orang lain, menyia-nyiakan atau tidak menunaikan hak orang lain yang wajib ditunaikan. Kezaliman dibagi di tiga macam, diantaranya adalah kezaliman tidak diampuni oleh Allah, yaitu syirik, tidak keadilan, dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat keji dan hina dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia yang seharusnya harusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan. Ancaman bagi orang zalim dan tidak zalim. Menurut syariah Islam, orang yang tidak berbuat zalim saja terkena siksaannya. Keyakinan ini berdasarkan dalam salah satu ayat Allah berfirman, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. An-Anfal ayat 8. Ayat tersebut memberi peringatan untuk berhati-hati akan azab yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, tetapi menimpa secara umum, baik yang zalim maupun yang tidak zalim. Karena itu secara dan mempunyai dan syar'i wajib hukumnya bagi orang yang melihat kezaliman, kemungkaran, dan mempunyai kesanggupan untuk menghilangkan kemungkaran itu. Kezaliman itu dibagi menjadi dua kategori: menzalimi diri sendiri, dosa dan maksiat, dan orang lain, menyia-nyiakan atau tidak menunaikan hak orang lain yang wajib ditunaikan. Kezaliman dibagi di tiga macam, diantaranya adalah kezaliman tidak diampuni oleh Allah, yaitu syirik. Kezaliman tidak dapat diampuni oleh Allah, perbuatan yang dapat diampuni oleh Allah, perbuatan seorang hamba terhadap dirinya sendiri dalam hubungan dia terhadap Allah. Kezaliman tidak dapat dibiarkan oleh Allah, perbuatan hamba-hambanya di antara sesama mereka, karena pasti dituntut pada akhir oleh mereka yang sudah dizalimi. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.